Film yang diangkat dari kejadian nyata ini bercerita tentang seorang pria yang berprofesi sebagai perampok bank selama masa hidupnya. Kemudian ketika ia masuk ke penjara, dia selalu berhasil kabur sampai 16 kali. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Film dibuka pada tahun 1981, tepatnya di Texas setelah terjadi perampokan di salah satu bank. Pelakunya adalah seorang buronan yang bernama Forrest Tucker yang berhasil kabur dari penjara 2 tahun yang lalu. Setelah tasnya dipenuhi dengan uang, ia pun berjalan dengan tenang meninggalkan bank tersebut. Forrest pergi menggunakan mobil putih untuk bersembunyi, lalu akan berganti mobil dengan warna biru yang sudah ia siapkan sebelumnya. Setiap melakukan aksinya itu, dia selalu memakai alat pendengar. Namun alat tersebut ternyata adalah radio kepolisian yang telah ia modif menyerupai alat pendengar. Jadi apapun rencana polisi dalam upaya pengejaran, Forrest Tucker dapat mendengar semuanya. Beberapa saat kemudian, Forrest mendengar dari radio bahwa ada beberapa polisi yang lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pencarian ke jalan yang sedang Forrest lalui saat ini. Forrest pun berhenti dan berpura-pura membantu seorang wanita yang mobilnya mogok. Tak lama kemudian, benar saja, ada beberapa polisi yang lewat. Namun karena Forrest tidak paham mengenai mesin mobil, akhirnya ia pun memberikan tumpangan dan mengajak wanita itu berkenalan. Perempuan ini diketahui bernama Jule, yang merupakan seorang janda. Sementara Forrest menggunakan nama samaran yaitu Bob. Sebagai ucapan terima kasih, Jule pun mentraktir Forrest dan mereka pun asik mengobrol. Jule bertanya apa pekerjaan Forrest karena memakai setelan jas yang rapih dan bagus. Lalu Forrest pun menjawabnya dengan menulis di atas kertas. Ketika dibaca, Jule pun terkejut dan menganggap Forrest sedang bercanda. Jule tidak percaya seorang kakek dengan setelan jas mewah ini pekerjaannya adalah merampok bank. Forrest hanya bisa tertawa dan mengatakan agar Jule tidak terlalu serius menanggapinya. Setelah memberikan nomor teleponnya, pertemuan mereka pun berakhir. Singkatnya, pada 4 Agustus tahun 1981, seorang detektif bernama John mendapatkan laporan tentang adanya perampokan bank. Salah satu saksi kemudian menjelaskan bahwa pelakunya adalah seorang pria yang sudah sangat tua dan berpakaian rapi. Namun tidak ada petunjuk lainnya di tempat kejadian, sehingga penyelidikan pun terhenti. Pada suatu hari, Forrest berencana merampok sebuah bank besar. Namun agar aksinya berjalan lancar, ia pun mengajak kedua temannya, yaitu Waller yang bertugas untuk memantau keadaan di dalam, sedangkan Teddy bertugas sebagai supir yang standby di luar. Sementara John kebetulan sedang berada di bank bersama dengan anaknya. John tak sadar ketika Forrest datang melewatinya. Forrest minta bertemu dengan manajer bank dengan alasan ingin meminjam uang untuk usaha. Lalu Forrest mengeluarkan sebuah pistol dari balik mantelnya, sehingga si manajer ketakutan. So, how are you feeling today? Sesampainya di dalam ruangan manajer, Forrest pun memintanya untuk mengisi tasnya dengan uang sampai penuh. Manajer pun langsung menuruti perintah Forrest.
Namun dia mengambil kesempatan menekan tombol alarm agar kepolisian datang. Setelah tasnya sudah terisi penuh, Forrest pun meninggalkan bank dengan santai dan berjalan menuju parkiran untuk kabur. Setelah itu, manajer bank langsung mengunci pintu depan dan mengatakan kepada karyawan bahwa baru saja terjadi perampokan. Tak lama kemudian, kepolisian pun datang dan langsung melakukan penyelidikan. You said he was armed. Yes, he had a gun. You did what he said? Yes. Because he said he had a gun. Sementara Forrest dan kedua temannya sudah sampai di tempat yang aman. Setelah itu, mereka pun berpencar menggunakan mobil yang sudah disiapkan dan kabur ke tempat masing-masing. Sedangkan Forrest pulang ke rumahnya dan sudah menjadi kebiasaan untuk menyembunyikan semua uang itu di bawah lantai. Beberapa hari kemudian, John mendapat laporan dari kantor polisi lain bahwa salah satu bank di kotanya telah dirampok. Dari data yang diberikan, dikatakan bahwa pelaku memiliki ciri-ciri yang sama dengan pelaku perampokan di Texas. Untuk mendapat informasi tambahan, John kemudian menelepon kantor polisi tersebut. Polisi di sana mengatakan sudah terjadi 2 kali perampokan dalam jarak waktu yang sangat singkat. Dia pun mengatakan bahwa pelakunya memiliki ciri-ciri yang sama. Setelah itu, John pun mengumpulkan tambahan informasi dari setiap lokasi kejadian. God, can I get some help? 2 years, And you think it's all the same guy? 100%. You want to do? Yeah. We're gonna catch him. We're gonna catch him. Sementara di tempat lain, Forrest malah sibuk melakukan perampokan. Pada tanggal 1 September tahun 1981, Forrest melakukan aksinya seorang diri di bank cabang Oklahoma. Lalu pada tanggal 6 September 1981, Forrest merampok di bank cabang Battle Hill. Pada tanggal 10-nya, Forrest merampok di bank cabang Little Rock. Kemudian pada tanggal 12-nya, dia merampok di bank cabang Little M, Texas. Oh. Well, there's always a first time for everything, isn't there? Semua saksi mata John diinterogasi satu persatu dan mereka memberikan kesaksian yang sama, bahwa pelakunya adalah orang yang ramah dan tak pernah menodongkan pistol. Seorang saksi bahkan mengatakan bahwa sketsa yang John buat itu terlalu sangar, karena pelaku yang dia lihat seperti orang yang selalu bahagia dan tak memiliki beban hidup sama sekali. John sangat berambisi untuk menangkap Forrest. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mencari informasi tambahan setiap ada kasus perampokan bank. Saking ambisiusnya, John bahkan membawa semua berkasnya ke rumah. Dan ketika semuanya selesai dipelajari, John pun menyimpulkan bahwa sudah terjadi 93 perampokan di 5 negara bagian. Dari semua kasus perampokan itu, John yakin bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Sementara Forrest menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke rumah Jul. Kedatangannya disambut dengan bahagia oleh Jul. Di sana, Forrest menemukan banyak kuda peliharaan dan properti tanah yang luas. Namun Jul mengaku bahwa sebagian propertinya masih tunggakan kepada bank. Jul bertanya, apakah Forrest memiliki anak? Forrest pun mengatakan bahwa dulu sewaktu muda ia pernah menikah, namun tidak memiliki anak. Singkat cerita, pada tanggal 26 September tahun 1981, Forrest datang ke Missouri untuk melakukan pengintaian pada bank besar. Keesokan harinya, Forrest melakukan pengintaian bersama kedua temannya.
Lalu pada jam 12 siang, mereka melihat ada mobil pengantar uang yang datang. Lalu Forrest kembali datang ke bank tersebut untuk memastikan bahwa mobil tersebut datang di jam yang sama. Esoknya, Forrest dan kedua temannya melakukan pengintaian di dalam bank dengan berpura-pura menjadi nasabah di sana. Sementara Forrest sendiri fokus memperhatikan kapan berangkasnya dibuka dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh petugas untuk membawa uang dari mobil menuju berangkas. Perampokan kali ini akan menjadi perampokan yang besar dan beda dari biasanya. Teddy sempat pesimis mengingat umur mereka yang tak lagi muda, yang berarti pergerakan mereka tak selincah dulu. Sementara Waller justru sangat bersemangat dan yakin kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Sementara Forrest tak begitu menghiraukan perdebatan kedua temannya dan malah pergi ke kamarnya. Saat menyalakan televisi, Forrest melihat berita tentang dia dan kedua temannya yang sedang diselidiki oleh polisi. Dalam wawancara itu, muncul detektif John yang mengatakan bahwa perampok dari kalangan geng lansia itu sebentar lagi akan tertangkap. Esoknya, John dibangunkan dengan kabar bahwa telah terjadi perampokan bank besar. John bergegas pergi ke lokasi, dan di sana sudah banyak petugas polisi dan agen FBI. Pencurian kali ini menyita perhatian FBI. Karena mereka bukan hanya merampok uang, namun juga emas yang jumlahnya puluhan kilo. Selain itu, Forrest meninggalkan sebuah pesan untuk John, yaitu semoga John berhasil dan salam dari geng lansia. Hal tersebut membuat John semakin berambisi untuk menangkap geng lansia dengan tangannya sendiri. Sebenarnya, bank ini memiliki kamera CCTV, meskipun gambarnya masih belum jelas. Wajah Forrest yang sedang tersenyum pun tertangkap CCTV. Hal ini membuat John semangat. Terlebih dia sudah memiliki gambaran wajahnya. Namun sayangnya, John harus rela kasus ini diambil alih oleh FBI. Semua informasi yang John dapatkan harus diserahkan kepada FBI. Setelah ini, John tidak memiliki wewenang untuk melanjutkan penyelidikan. They think that they can do it better. You give me the tire, bud. Meskipun kecewa, namun suatu hari keberuntungan menghampiri John, di mana dia dapat surat dari Dorothy Hayes yang mengaku sebagai anak dari pelaku perampokan. John pun langsung menghampiri Dorothy yang berada di California untuk melakukan wawancara. Dorothy bercerita bahwa sebenarnya dia tak pernah bertemu langsung dengan ayahnya, karena ketika dia lahir, ayahnya sedang dipenjara dan tidak ada kabar lagi darinya. Kemudian ketika usia Dorothy 15 tahun, sang ibu bercerita bahwa ayahnya adalah seorang perampok, sehingga ia yakin bahwa pelaku perampokan bank yang akhir-akhir ini terjadi adalah ayahnya. Ibunya pernah bercerita bahwa ayahnya akan mengulangi kesalahan yang sama. Setelah berkata bahwa dia akan berubah, seolah-olah merampok adalah pekerjaan dan hobi yang menyenangkan. Serta sikap dan tuturnya yang lemah lembut mampu membuat orang percaya, dan hal itu sama dengan ciri-ciri pelaku. Untuk memperkuat bukti, John pergi menemui pengacara Forrest yang dulu mendampingi Forrest di penjara. Pengacara tersebut mengatakan bahwa Forrest bukanlah narapidana biasa, karena dia pernah kabur dari penjara sebanyak 16 kali, dan semuanya adalah karena perampokan. Pengacara ini sempat meminta Forrest untuk berhenti merampok, namun Forrest mengatakan bahwa dia melakukannya untuk menikmati hidup, bukannya untuk mencari uang. Forrest juga mengatakan
bahwa pistol yang ia bawa tidak pernah digunakan sama sekali selama melakukan aksinya. Satu minggu kemudian, Forrest pergi ke bank pinjaman Texas untuk mengurus properti milik Jules. Namun ternyata prosesnya tak semudah yang dia pikirkan, karena pihak yang bersangkutan harus hadir untuk melakukan tanda tangan. Forrest kemudian beralasan bahwa dia ingin melakukan kejutan Natal, namun pihak bank tetap tidak bisa memproses pelunasan. Thank you. Sebagai gantinya, Forrest pun mengajak Jules ke toko perhiasan dan membelikannya sebuah gelang. Satu bulan kemudian, tepatnya 13 Oktober tahun 1981, secara kebetulan John bersama istrinya datang ke restoran, tempat biasa Forrest dan Jules makan malam. Melihat John datang ke sana, Forrest pun menganggap bahwa penyelidikan polisi sudah sangat dekat dengannya. Oleh karena itu, dia pun mengajak Jules pergi liburan dan menjauh dari Texas. Saat John pergi ke toilet, Forrest pun mengikutinya dan menyapa John seolah pernah melihatnya di televisi. Awalnya John tidak yakin dengan yang dilihatnya, namun Forrest mengatakan mengenai geng perampok lansia. John pun langsung menyadari bahwa kakek di hadapannya adalah salah satu komplotannya, yaitu Forrest Tucker. Di saat Forrest bertanya apakah John berhasil menangkapnya, dengan ramah John menjawab bahwa dia hampir menangkap geng tersebut. Setelah bertemu dengan John, Forrest lalu mengantarkan Jules pulang. Di tengah jalan, mereka pun sempat berhenti di pom bensin. Saat itu Jules terkejut ketika iseng membuka dashboard mobil, yang di dalamnya ternyata ada sebuah pistol. Jules langsung terdiam dan tak berani bertanya langsung kepada Forrest. Namun dengan ditemukannya sebuah pistol, Jules jadi berpikir ulang soal ucapan Forrest yang mengaku sebagai perampok. Kemudian ketika Forrest sampai di rumahnya, dia dikagetkan dengan kedatangan Teddy. Ketika akan menghampirinya, tiba-tiba Forrest langsung mengebut untuk melarikan diri dan berhasil membuat jarak dengan polisi. Namun salah satu tangannya berhasil tertembak. Setelah sampai di lokasi yang aman, Forrest bergegas turun dan mencegat mobil yang lewat. Namun karena terburu-buru, dia pun tak sadar jika radionya tertinggal. Forrest pun berhasil mengecoh mobil polisi. Sementara mobilnya dibawa oleh Forrest menuju tempatnya Jules. Sesampainya di sana, Forrest mengurungkan niatnya untuk membangunkan Jules. Forrest memutuskan untuk menaiki kuda milik Jules sampai esok pagi. Tak lama kemudian mobil polisi pun berdatangan. Namun kali ini Forrest tak berniat kabur. Dia pasrah menunggu para polisi menangkapnya. Sebelum dipenjara, Forrest pun sempat dirawat di rumah sakit kepolisian. Di sana, John datang menjenguk dan mengembalikan uang pemberian Forrest yang berisi sebuah pesan. The Over the Hill gang is officially retired. Selain itu, Jules juga datang menemui Forrest. Forrest kemudian memberikan catatan yang berisi semua pengalaman kaburnya. Pelarian pertama dari panti asuhan pada tahun 1936
Kemudian yang kedua pada 14 Februari tahun 1942 di Florida. Ketika pada bulan November tahun 1944 di penjara Attica, New York. Keempat pada tahun 1945 di New Jersey. Yang kelima pada 27 Juli tahun 1950 di penjara Kentucky. Yang keenam dari gedung pengadilan dan selanjutnya sampai ke 16 kali. Namun yang ke-17-nya masih kosong. Forrest mengatakan bahwa yang ke-17 akan menjadi pelarian terbaiknya. Jules pun mengerti bahwa yang ke-17 adalah kabur dari penjara saat ini. Namun Jules menyarankan agar Forrest tetap menjalani hukuman sampai selesai. Jules akan tetap menunggu sampai Forrest menyelesaikan hukumannya. Dan ternyata Forrest benar-benar mengikuti saran Jules. Dia dibebaskan dari penjara setelah menghabiskan masa tahanannya. Setelah itu, Forrest dan Jules hidup bahagia. Namun setelah beberapa minggu, Forrest merasa seperti ada yang hilang dari dirinya dan hidupnya terasa bosan. Hingga pada akhirnya Forrest mulai merampok bank kembali. Dan hebatnya, dia langsung merampok 4 bank sekaligus di hari itu. Dan ketika ditangkap, dia hanya tersenyum tanpa ada penyesalan sama sekali. Dan film pun selesai. Semoga dapat menghibur dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.